Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David V. Febrian, NIM D1A019089 dari kelas D angkatan 2019, mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan kambing dan domba. Sebelumnya, kambing dan domba itu termasuk ke dalam jenis ternak ruminansia. Dan antara kambing dan domba itu seringkali dikatakan sama oleh kebanyakan orang. Akan tetapi sebenarnya antara kambing dan domba itu mereka itu berbeda. Berbeda karena yang pertama, kromosom dari domba dan kambing juga berbeda. Jika kromosom domba itu 2N sama dengan 60, sedangkan kambing 2N sama dengan 54. Perbedaan lain yang mencolok adalah dengan memperhatikan ekornya. Ekor kambing itu lebih menjuntai ke atas, sedangkan domba menghadap ke bawah atau menggantung. Itu adalah cara membedakan kambing dan domba secara paling gampang. Kemudian ada lagi nih perbedaannya. Jika domba itu memiliki bulu yang berbentuk keriting atau sebagai seperti wol, ya karena memang rambut domba itu digunakan untuk bahan baku benang wol. Sementara kambing itu lebih cenderung lurus buat bulunya. Dan juga untuk kambing sendiri itu tidak perlu dipotong. Nah, kemudian banyak nih yang mengira bahwa kambing itu bau. Ya, emang kambing bau. Sementara domba itu tidak, ya. Pada domba jantan ataupun betina itu tidak bau perengus seperti kambing. Kalau kambing itu memang pada jantan itu baunya perengus atau bau yang kayak umumnya kambing. Itu baunya ada pada bejantan gunanya untuk menarik betina. Dan kemudian domba itu mempunyai kelenjar di bawah mata dan pada bagian celah kuku, sementara kambing itu tidak. Selanjutnya untuk tanduknya sendiri. Untuk tanduk domba itu berpenampang segitiga dan tubuhnya melilit. Seperti yang kita tahu kan, pada domba Garut misalnya yang sering kita lihat di TV. Itu memiliki tanduk yang melingkar. Sementara kambing itu kebanyakan lurus, terus berpenampang bulat. Nah, selanjutnya untuk cara makannya sendiri. Untuk domba itu cenderung merumput atau memakan rerumputan yang ada di bawah, yang ada di tanah maksudnya. Sedangkan untuk kambing itu lebih suka untuk memakan daun-daunan yang ada di atas atau rerambanan. Jadi tingkah laku makan mereka itu berbeda. Dan pada kandangnya pun, kandang domba itu cenderung pakannya di bawah, sementara kambing tempat pakannya itu cenderung lebih tinggi. Karena untuk menyesuaikan dengan naluriah mereka sebagai pemakan rumput yaitu domba dan pemakan rambanan yaitu kambing. Nah, selanjutnya yang sering kita lihat yang unik nih pada kambing itu kan memiliki jenggot ya, sementara domba itu tidak. Di kambing jantan itu kadang mereka memiliki jenggot jadi kayak sangar ya. Sementara kalau di domba itu tidak, mereka tidak memiliki jenggot. Kemudian bentuk kepalanya. Bentuk kepala dari domba itu cenderung lebih panjang ketimbang dari kambing. Dan juga mereka itu memiliki celah bibir atas. Domba itu memiliki celah bibir atas. Jadi kayak ada celahnya gitu di atas, bibir bagian atas. Sementara untuk kambing itu tidak. Nah, mungkin dari perbedaan-perbedaan itu dapat kita simpulkan ya bahwa kambing dan domba itu jelas berbeda. Kemudian kita mengenal lagi nih tentang kambing dan domba, jenis-jenisnya. Jenis bangsa kambing dan bangsa domba.
Yang pertama kita bahas mengenai bangsa-bangsa kambing ya. Bangsa-bangsa kambing itu yang pertama ada kambing lakor, terus ada kambing kacang, ada kambing pur, peranakan etawa, Jawa randu, kambing gembrong, dan kambing kosta. Sebenarnya masih banyak lagi ya, karena ada persilangan-persilangan yang dapat menjadikan bangsa-bangsa dari kambing itu sangat banyak. Kemudian yang paling terkenal di daerah sini nih, di daerah Purwokerto dan sekitarnya itu ada kambing kejobong dari Purbalingga. Kemudian ada kambing Purawa dan ada kambing Sapera. Nah, kambing ini dapat dibedakan menjadi tiga. Ada kambing untuk potong, ada kambing untuk susu, ngasil susu, dan juga ada kambing dwiguna. Kambing potong ya yang biasa kita ketahui ya, kayak kambing Jawa randu, kambing kejobong itu biasa buat daging juga. Sementara untuk susu biasanya ada kambing sanen, kambing etawa, terus yang dwiguna itu ada kambing PE yang sering kita kenal, itu kambing PE peranakan etawa. Itu bisa buat pedaging juga dan bisa buat penghasil susu juga. Ya, persilangan-persilangan dari kambing itu dapat menghasilkan bangsa yang baru. Seperti contohnya adalah kambing PE ini. Ya, kambing PE ini kan sebenarnya ini persilangan dari kambing etawa, yaitu jantannya kambing etawa dan betinanya adalah kambing kacang. Ya. Jadi persilangan ini dari beberapa keturunan selanjutnya dapat menghasilkan bangsa yang berbeda. Seperti itu. Dan persilangan-persilangan ini biasanya digunakan untuk menunjang produktivitas ataupun untuk menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada di Indonesia juga. Nah, kita lanjut aja ya ke pengenalan bangsa domba. Nah, domba yang sering kita ketahui itu domba Garut ya, paling terkenal tuh domba Garut biasa diadu. Tapi sebenarnya tuh banyak bangsa domba. Nah, yang akan kita pelajari ada domba kisar, domba sapudi, domba ekor gemuk, domba ekor tipis, terus domba batur, domba wonosobo, domba texel, merino, dan lain-lain juga. Tapi buat yang paling terkenal kan ya, itu ada domba Garut. Terus banyak juga nih yang biasa dibudidayakan itu ada domba ekor tipis dan ekor gemuk. Nah, buat yang paling dekat sama sini nih, domba asal Batur sama asal Wonosobo, domba Batur dan domba Wonosobo. Mereka itu sebenarnya hampir mirip dengan bulu yang tumbuh hampir menutupi seluruh bagian tubuh. Kemudian bulunya itu juga sangat tebal ya. Lucu lah, yang paling lucu ya emang domba-domba itu, domba Garut dan domba Batur dan domba Wonosobo. Itu mereka emang lucu, apalagi kalau misal cempenya. Oh iya, buat anak-anak kambing dan domba itu biasa disebut dengan cempe. Ya. Nah, buat pengetahuan aja nih, buat domba Batur ini juga merupakan sebuah persilangan. Persilangan antara domba keturunan merino dari jantannya dan domba lokal ekor tipis dari betinanya. Nah, domba Wonosobo itu persilangannya dari domba texel dan domba ekor tipis atau domba ekor gemuk. Bedanya adalah yang dari domba Batur itu domba merino, kalau yang domba Wonosobo itu dari domba texel. Nah, mungkin cukup sekian ya yang dapat saya sampaikan mengenai pengenalan dari bangsa-bangsa kambing dan bangsa domba. Jadi dapat disimpulkan bahwa kambing dan domba itu memang berbeda. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.